kita sama-sama simak videonya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Segala puji bagi Allah, Dialah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang begitu banyak, begitu besar, sehingga kita masih bisa melakukan hal-hal kecil, hal-hal dalam ruang lingkup kecil karena dalam masa pandemi ini. Tapi semoga tidak mengurangi semangat kita untuk selalu mencari ridho Allah dan selalu mencari ilmu Allah. Alhamdulillah, pada video kali ini pimpinan daerah Pemudi Persatuan Islam Kabupaten Purwakarta masih tetap bisa menyelenggarakan kegiatan rutin bulanan walaupun dalam masa pandemi seperti ini, tapi tidak mengurangi atau tidak menghilangkan rasa semangat jihad kita dalam menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, karena berhubungan tentang mengenai pemudi, artinya kita berbicara mengenai perempuan, saya mau sedikit memberikan refleksi, memberikan gambaran jejak pemimpin perempuan dalam dunia Islam, dari Khadijah sampai Fatimah Al-Fihri. Mengingat kepemimpinan perempuan ini memiliki andil yang penting dalam sejarah perkembangan Islam, yang dimana mereka ini menampilkan sisi kemanusiaan di tengah masyarakat zaman kebodohan, zaman jahiliyah di Jazirah Arab, yang pada waktu itu yang berusaha melenyapkan keberadaan perempuan ini dari muka bumi. Para perempuan ini harus punya mental baja karena mereka bertahan di tengah kondisi lingkungan yang menyudutkan dan yang sangat patriarkal, dan menempatkan perempuan ini sebagai perempuan yang hina dan gak punya nilai apa-apa. Aktivis gender sekaligus ahli sosiologi dan antropologi agama Dias Markus dalam bukunya Maqasid al-Islam mengatakan, peran pemimpin perempuan seolah lenyap, terkikis oleh narasi yang bernafsu menempatkan perempuan ini di ranah domestik. Padahal banyak sekali pemimpin perempuan pada zaman Rasulullah yang bisa menjadi contoh. Tidak hanya bagi perempuan saja, tapi bagi laki-laki juga. Perempuan pemimpin dalam sejarah Islam juga hadir dalam berbagai bidang, mulai dari perekonomian hingga sampai pendidikan. Sayangnya, sekarang ini deretan nama yang bisa menjadi panutan untuk memantik lebih banyak lagi pemimpin perempuan dalam Islam itu direduksi dengan hanya menampilkan mungkin segi ketaatannya atau segi kesetiaannya saja dalam menemani tokoh-tokoh besar laki-laki dalam penyebaran agama Islam. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, pemimpin perempuan Islam itu sudah ada sejak dulu. Nah, saya angkat 3 tokoh yang perempuan menjadi pemimpin pada saat itu. Dan ketiga tokoh perempuan yang sangat hebat dan mulia ini, yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah, dan yang ketiga Fatimah Al-Fihri.
Yang pertama, kita akan sedikit memberikan gambaran bagaimana Khadijah itu. Seperti yang kita ketahui bahwa Khadijah itu adalah perempuan saudagar kaya raya. Nah, Khadijah ini sebelum menjalani rumah tangga bersama Rasul, Khadijah adalah perempuan mandiri yang bisa mengurus dan sekaligus menjadi pemimpin perusahaan besar bekas peninggalan ayahnya. Memang kedua orang tua Khadijah ini sudah mendidik, sudah mengajari Khadijah untuk berbisnis sejak dini. Tak heran, makanya kalau misalnya Khadijah itu pandai, piawai, dan cerdas dalam menjalankan bisnis keluarganya ini. Tak hanya itu, nama Khadijah ini tersohor, terkenal di kalangan suku mayoritas Quraisy dan disegani banyak pihak. Di tangan Khadijah lah bisnis sang ayah ini maju pesat perkembangan dan penjualannya dalam berbisnis. Karena Khadijah ini memiliki keterampilan, memiliki integritas dan budi pekerti yang luhur. Segala jenis barang dia buat, mulai dari mebel sampai sutra, terus dia juga merambah kepada pusat-pusat perdagangan waktu itu di Suriah dan Yaman. Hebatnya lagi, Khadijah ini ketika memimpin perusahaan besar sepeninggalan ayahnya, dia adalah seorang ibu tunggal yang mengurus 2 anaknya karena dia juga ditinggalkan oleh suaminya yang tewas di medan perang. Ya, meski Khadijah ini merupakan pengusaha yang besar, yang sukses dengan memiliki kekayaan yang berlimpah, namun ia tetap mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Ia adalah perempuan yang dermawan dan punya rasa empati yang besar. Dalam buku Yasin Jibori bertajuk Khadijah Daftar of Walid, dikisahkan bahwa Khadijah ini selalu memerintahkan bawahannya agar membuka pintu tokonya. Nah, Khadijah mengatakan bahwa agar orang-orang yang lewat kelaparan, dia bisa masuk dan meminta makan di situ. Dan semua pekerjanya pun diperlakukan dengan baik, termasuk Muhammad yang pada saat itu sering diutus untuk berdagang ke Suriah. Nah, dari sini kepemimpinan Khadijah yang selalu mengedepankan empati dan memperlakukan semua orang setara, terlepas dari latar belakang mereka apa, punya tempat tinggal atau tidak, fakir miskin dan lain sebagainya. Atas kebaikannya tersebutlah Khadijah mendapat julukan Amirat Quraisy atau Putri Quraisy dan At-Tahira yang berarti ketulusan. Nah, sekarang ini Khadijah banyak dijadikan sebagai simbol kemajuan perempuan muslim yang ingin menjadi pengusaha. Nama Khadijah ini banyak dipakai oleh lembaga kemanusiaan yang dimana sebagai wujud penghormatan atas dedikasi Khadijah dalam membongkar stereotip terhadap perempuan pada saat itu dan peran besarnya dalam penyebaran agama Islam. Nah, perempuan hebat yang kedua yang menjadi pemimpin pada masa itu ialah Aisyah. Aisyah intelektual muslim dan pemimpin perempuan muslim. Sebagai istri Muhammad setelah Khadijah wafat, Aisyah punya peran yang gak kalah jauh lebih penting juga dalam perjalanan kepemimpinan perempuan di awal penyebaran Islam. Aisyah ini merupakan orang yang paling dipercaya Nabi karena Aisyah ini memiliki wawasan yang luas, punya otak dan ide-ide yang brilian, kritis, serta memiliki rasa tahu yang tinggi. Setelah Nabi Muhammad wafat, Aisyah menjadi orang yang dipercaya memimpin komunitas muslim di Jazirah Arab pada waktu itu.
Dari Aisyah pula tercetak banyak sekali intelektual-intelektual yang berpengaruh dalam Islam. Dan Aisyah juga punya dedikasi besar terhadap penyebaran Islam yang inklusif. Nah, profesor kajian Islam di Amerika Serikat dalam tulisannya Aisyah, Mother of the Faithful, The Prototype of Muslim Woman Woman, menggambarkan bahwa sosok Aisyah ini sebagai istri seorang nabi yang bisa berperan dalam 3 dimensi pekerjaan. Yang pertama di ranah domestik, di ranah ilmu pengetahuan, dan jembatan penyampai ajaran Islam yang kritis serta bersumber langsung dari Nabi Muhammad. Nah, dari rasa ingin tahu yang tinggi serta antusiasmenya terhadap pengetahuan menjadikan Aisyah ini ditempatkan sebagai salah satu nama teratas intelektual muslim setelah kepergian Nabi Muhammad. Pada saat itu ia dijadikan sebagai tempat orang-orang untuk berbagi ilmu, tak hanya ilmu agama saja, tapi ilmu pengetahuan yang lainnya juga seperti ilmu politik, ilmu sosial, juga ilmu sains. Nah, Aisyah ini juga orang yang pertama membuka sekolah di rumahnya gitu. Pada masa itu baik laki-laki maupun perempuan bisa ikut serta gitu tanpa melihat latar belakang mereka apa. Dan di situ Aisyah juga menyediakan beasiswa atau menyediakan program beasiswa bagi mereka yang mau belajar sungguh-sungguh. Tak hanya itu saja, dalam segi politik pun Aisyah ini sering dilibatkan untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Dan Aisyah juga disegani pada saat itu di komunitas muslim. Dan Aisyah juga sering memberikan solusi sebagaimana Nabi Muhammad telah memberikan pesan kepadanya. Nah, nama Aisyah ini kerap kali diperdebatkan pada peneliti sejarah Islam kontemporer sebagai tokoh perempuan revolusioner feminis dalam Islam. Hal tersebut mengacu pada beberapa hadisnya Aisyah yang sering menyerukan pada perempuan agar perannya tidak boleh di rumah saja. Mereka harus memainkan peran aktif dalam kehidupan Islam. Tak heran jika dedikasinya selama ini Aisyah dianggap sebagai ibu orang-orang beriman. Ini merupakan contoh nyata perempuan dalam sejarah Islam yang bisa menggabungkan agama secara spiritual, aktivisme, pendidikan, dan kepemimpinan. Nah, tokoh perempuan yang terakhir ini yang dalam kepemimpinan perempuan dalam dunia Islam ini yaitu Fatimah Al-Fihri, pendiri universitas pertama di dunia. Seiring berkembangnya Islam yang mulai menyebar ke berbagai negeri, koridor pendidikan serta pengembangan Islam dalam ranah intelektual pun tetap dipegang oleh perempuan gitu. Pada abad ke-8 Masehi, nama Fatimah Al-Fihri ini dikenal sebagai pendiri institusi pendidikan muslim terbesar di Jazirah Arab dan Afrika Utara. Fatimah dan keluarganya merupakan imigran yang berpindah ke Fez, Maroko, Tunisia untuk memulai hidup baru. Dan ayahnya ini adalah pembisnis andal yang sukses, sehingga Fatimah memang dari kecil sudah hidup berkecukupan dengan kekayaan yang berlimpah. Nah, ketika ayahnya Fatimah ini meninggal, Fatimah dengan adiknya yaitu yang bernama Maryam menggunakan harta sepeninggalan ayahnya ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan membangun masjid. Fatimah punya pemikiran yang sangat revolusioner dengan menjadikan masjid itu kemudian diberi nama Al-Qarawiyyin. Saat mendesain masjid, Fatimah sudah memikirkan gitu, jika masjid itu kelak akan menjadi tempat bernaung mereka yang ingin memperdalam ilmu agama serta ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, di bawah kepemimpinan Fatimah, Al-Qarawiyyin itu yang dulu asalnya menjadi masjid berkembang pesat gitu. Gak lama
setelah kepemimpinan itu terhitung beberapa dekade saja gitu, banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Al-Qarawiyyin tersebut untuk menimba ilmu di sana gitu. Sampai akhirnya Masjid Al-Qarawiyyin itu beralih fungsi yang dari masjid kepada institusi pendidikan sebagai universitas pertama di Maroko dan pusat pendidikan terutama bagi komunitas muslim. Bahkan hingga sampai sekarang pun tetap beroperasi dan mencetak berbagai profesi. Ada sastrawan, ada astronom, dokter, fisikawan, aktivis kemanusiaan, dan masih banyak lagi. Seiring berjalannya waktu juga gak hanya sekedar umat muslim saja, Al-Qarawiyyin juga menerima mahasiswa dari berbagai latar belakang. Nah, Al-Qarawiyyin pun diakui oleh UNESCO sebagai universitas pertama dan tertua di dunia. Sejak 2017, Tunisia memberikan penghargaan kepada Fatimah Al-Fihri untuk mengapresiasi para perempuan di bidang pendidikan dan mendorong para perempuan agar lebih berani untuk menggapai cita-citanya. Ini pokoknya masih banyak sisi-sisi positif yang mereka punya gitu, yang kebanyakan perempuan inginkan gitu. Nah, closing statement pada kali ini, perempuan merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan dalam Islam. Tentangnya pun banyak tertulis dalam surat-surat di Al-Quran. Bahkan Al-Quran memiliki surat khusus untuk perempuan, yakni An-Nisa. Surat jenis Madaniyah yang diturunkan di Madinah memang banyak membicarakan soal perempuan. Artinya perempuan memiliki ruang khusus, perempuan memiliki tempat khusus, dan ini sebagai bentuk perhatian yang besar dari Allah terhadap kaum perempuan. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sungguh bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Bila engkau ingin meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau ingin bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang, tetapi padanya ada kebengkokan. Hadis ini menunjukkan bahwa keharusan kaum lelaki untuk bersikap lemah lembut kepada wanita, bersikap baik kepada wanita, bersabar atas kebengkokan akhlak dan lemahnya akal wanita. Selain itu juga menunjukkan dibencinya menalak mereka tanpa sebab, dan juga tidak bisa seorang berambisi agar si wanita itu terus-terus. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan sejarah singkat. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jazakumullah khair. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jangan lupa tetap jaga iman dan imun kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.